Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Alif Prambudi dan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pemrograman dasar bahasa Python. Nah, untuk Python ini kita bagi beberapa tahap, yaitu ada pengenalan, ada variabel dan tipe data, ada operator, ada struktur kondisi if, elif, dan else, dan juga ada perulangan loop, list dan tuple, fungsi atau function, input dan output, file handling, dan juga penutup. Nah baik, kali ini saya akan mulai tutorialnya di bagian pengenalan Python. Apa itu Python dan mengapa Python itu populer? Dan apa sih kegunaan Python sebagai web, data science, AI, automasi, dan lain-lain? Dan juga cara menginstal Python dan menjalankan program di IDE, VS Code, atau terminal. Baik, nah untuk pertama mungkin gue jelasin apa itu Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang yang sangat populer pada tahun ini atau pada tahun belakang gitu ya, dikarenakan sintaksnya yang mudah dan cara penggunaannya yang simpel. Di sini gue kasih contoh beberapa sintaks ya. Kebetulan kita bakal langsung saja menggunakan Python. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang belum ada Visual Studio Code, Sublime dan lain-lain, kalian bisa menggunakan namanya kode command prompt atau CMD. Kalian bisa klik aja command prompt di sini, atau kalian tinggal pencet Windows plus R, enter. Nah di sini kalian langsung ke bagian sini. Kita perbesar saja. Nah kita tulis Python di sini. Kita klik enter dan di sini bakal langsung output si Pythonnya. Kita bakal seperti biasa kita bakal print hello world ya. Ya ini kita print biasa aja. Ya di sini. Hello world ini ya, begini ya, bener saya kebalik ya. Hello world. Oke, kita enter, boom, hello world sudah ada teman-teman. Itu untuk hal yang simple untuk ngoding di di command prompt atau CMD. Kalian bisa coding lagi yang lebih hardnya itu ada di bagian Visual Studio Code ya, atau di kode ini ya, apa sih namanya, IDE ya, apa sih namanya guys, kode editor ya di sini. Nah untuk awal ya, ini project gue lagi, kita bakal bikinnya window aja di sini. Untuk awal kita kita bakal bikin dulu folder untuk menyimpan aplikasi yang bakal kita buat gitu ya teman-teman. Sini kita buat aja folder dimanapun bebas ya, tapi saran gue mending desktop terlebih dahulu ya, supaya lebih simple gitu ya. Kita kasih nama contoh. Oke, sudah kasih nama contoh. Nah, kita drag and drop ke Visual Studio Code-nya. Nah, langsung ada filenya di sini ya. Nah, di sini kalian yang kalian pahami itu adalah sintaksnya. Di sini kan ada folder contoh dan kita masukkan file yang bernama misalkan contoh.python, py ya. Ini untuk kode bukan extension ya. Pokoknya itu Python lah pokoknya ya. Nah di sini kita bakal tulis dan kita bakal masuk ke sesi kedua, yaitu variabel dan data ya. Ini kita bakal bagaimana cara membuat variabel jenis data dasar gitu ya, seperti integer, float, string, dan boolean, dan juga menampilkan nilai dan tipe data. Oke, di sini saya bakal langsung praktekkan, dikarenakan kalau hanya teori saja mungkin kalian akan sedikit bingung gitu ya. Di sini saya akan langsung mempraktekkan gitu ya. Kita tulis aja nama di sini. Namanya misalkan kita kasih nama ya, nama kalian kalau belajar ngoding itu harus sambil dipraktekkan teman-teman ya. Alangkah bagus sambil dipraktekkan. Terus nama Alif di sini. Ctrl+I. Terus kita langsung aja umur kalian bebas berapa? Umur gue sih 20 tahun ya. Ini gue bakal jelasin ya satu persatu ini tuh apa aja gitu ya. Tingginya di sini 1,17. Tinggi gue berapa ya? 175 tinggi gue 70,5 aja deh ya. Lanjut kita pakai istadent ya, true ya. Nah gue bakal jelasin dulu ya. Oke, di sini teman-teman gue bakal jelasin beberapa yang bakal penting. Nama itu termasuk string teman-teman ya. Di sini string, umur itu masuknya ke float, ini masuknya ke string, ini integer, ini string, dan ini masuknya ke boolean ya teman-teman. Lanjut aja kita bikin sintaks barunya. Kita bikin print. Nah di sini penting teman-teman ya.
Dan gue punya beberapa trik supaya langsung print ke bawah ya teman-teman. Kan tinggal Alt Shift dan bawah, ini langsung ke print ke bawah. Banyak 4 kali sesuai dengan ini 4 ya. Di sini print. Nah, di sini print ini kita bakal masukin nama ya. Nama kita siapa? Di sini koma. Sini koma ya. Nama ya. Ini penting teman-teman ya, buat kalian biar bisa tahu gitu ya. Ini nama di sini, terus ini kita print lagi umur sesuai saja teman-teman sama yang itu ya, sama yang ada di situ gitu ya. Koma umur ya seperti ini. Yang ini juga sama, tinggi di sini. Gue nanti bakal jelasin gitu ya gimana cara si sintaksnya bekerja. Dan mahasiswa artinya true ya teman-teman sini ya. Student ya. Itu dan kita bakal print teman-teman ya. Print lagi. Kita bakal print lagi 2, kita masukin lagi ke tadi. Set, oke. Apa ini? Nah, ini print ya, sudah seperti ini. Lanjut ke bagian type ya. Saya ngapa sini ya? Type sini ya. Nama, oke seperti ini ya. Ikutin seperti ini teman-teman, wajib ya. Type nama, terus kita ke type lagi. Type umur. Oke, nice. Nah, ini kalau misalkan ini gue bakal jelasin dulu ya. Print ini tuh bakal berkesinambung sama yang di atas ya. Namanya sintaks di atas ya. Nama di sini di print namanya siapa? Alif, teman-teman. Umurnya berapa? Umurnya 20. Tingginya 170,5 dan printnya mahasiswa itu student. True artinya ya. Ini print type umur dan nama gitu ya. Kita bakal coba print. Nah, loh, kok salah? Nah, kok ada yang salah seperti ini? Kalian jangan takut ya, kalian jangan risau ya. Gue tahu apa yang salah. Ini nih salah. Ini turunnya segede T-nya guys. Nah kan turunnya kalau gede gitu. Kalau misalkan kecil tuh nggak bakal ada warnanya. Ya oke ya. Nih kita bakal print. Nah ini dia. Nih print nama Alif, umur 20, tinggi 170, mahasiswa true. Mahasiswa benar ya teman-teman ya. Kelasnya ada string dan juga integer ya. Simpelnya seperti itu teman-teman buat Python ya. Untuk bagian variabel dan data, kita bakal masuk ke bagian selanjutnya. Begitu bagian operator dan data. Kalian bisa simpan dulu ini ya. Kalian hapus aja. Kita masuk ke operator. Di sini operator tuh ada beberapa jenis operator. Ada 3 operator. Operator aritmatika, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi ya. Persen dan juga ada kali 2. Perbandingan tuh ada sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil dari, sama lebih besar dari. Oke. Dan untuk operator logika tuh ini yang paling simple itu adalah and, or, dan not ya. Kalian yang udah belajar ke bank logika mungkin kalian paham gitu ya sama operator ini ya. Nah, lanjut kita bagian selanjutnya, kita masuk ke bagian pengkodingan dulu ya. Di sini gue bakal langsung masukin si operatornya itu langsung bersamaan gitu ya. Contoh misalkan A ya sama dengan 50 ya, dan B-nya itu adalah sama dengan, kita bebasin teman-teman ya. B-nya 25 deh ya, supaya besar gitu ya hasilnya ya. Di sini kita masukin operatornya, print ya. Print nilai A. Nilai A ya, hasil nilai A kita kasih plus B ya. Mana plus? Nilai A plus B. Nah, di sini masih ada yang salah. Harusnya ini gini nih ya, apa sih? Bisa gini ya, harusnya nggak usah pakai nilai ya. Print A plus B ya. Nih kan, ini sintaksnya nih. A plus B itu ya. Ini penjumlahan. Nah, ini kita print lagi A min B, pengurangan, dan kita print lagi ke bawah A kali B atau perkalian ya. Atau misalkan kita ganti deh, jangan perkalian deh. Kita ganti ke perpangkatan ya, pangkat 2 ya. Pakai bintang lagi pangkat 2. Ini kita misalkan ya pengurangan aja deh. Ini perpangkatan ya. Oke. Dan kita print aja langsung ke bawah. Kita print boleh deh yang pembagiannya, kayaknya belum ya. Pembagiannya. Kita print di sini. Print ya. A lebih besar dari B. Oke, sudah seperti ini. Ini harusnya di B ya. Oke. Dan N gitu ya. N B lebih besar dari 5. Oke, ini bakal apa yang akan terjadi? Kita enter, langsung kita run. Ini dia yang terjadi teman-teman ya. A plus B 50 tambah 25 itu jadi hasil 75. A min B 50 kurang 25 hasil 25 ya. Ini
A 50 dikali atau dipangkatkan 25 itu hasilnya 2000 ya. Yang A bagi ya, berarti 50 bagi 25 itu hasilnya 2 dan false ya, ini artinya salah nih. A lebih besar dari B itu salah ya. A itu 50 besar dari B salah dan B lebih besar lebih kecil dari 5 salah gitu ya, false gitu ya, hasilnya pasti bakal false. Tapi kalau misalkan kita ganti ya, ganti misalkan A dan A lebih besar dari 25, kita ganti pasti yang ini bakal jadi true teman-teman. Kok jadi false tapi ya? Oh, kayaknya ada yang salah teman-teman ya. Tapi nggak apalah, cukup ya teman-teman ya. Nah, ini udah, ini untuk bagian operator. Kita lanjut ke bagian struktur kondisi atau if, elif, dan else. Ini yang lumayan cukup rumit teman-teman. Dikarenakan ini harus menggunakan logika kalian sebagai anak IT ya, anak informatika. Yang pertama kita bakal kita masukin semuanya ya, if, elif, dan else ya. Kita bakal masukin semuanya. Kita contoh misalkan nilai sama dengan 75 ya. Ini pas KKM ya. Kita pakai if nilai ya lebih kecil dari, misalkan kita ambilnya 95 ya. 90 gede banget nih. Ya. Kita print A ya. Print grade A ya. Langsung kita ke elif ya. Ke elif, sini elif. Nilai B-nya itu nilai lebih kecil, lebih besar dari 80. Itu dapatnya grade-nya B ya. Itu kita masuk ke elif lagi. Elif nilainya lebih besar dari 70 itu dapatnya C. Dan kita masuk lagi ke elif lagi, di bawah 60 dapat C, D ya. Kok udah, kita langsung saja kita run. Nih, kita dapat grade C ya. Kenapa dapat grade C? Karena kita nilainya 75. Kalau kita grade-nya 95, kalau kita nilai 95, kita bakal dapat grade-nya itu A. Kok nggak ke save ya? Nah, grade-nya A teman-teman ya. Oke, ngerti ya untuk struktur kondisi ini yang paling simpel sih teman-teman ya. Kondisi if, elif, dan else. Kita lanjut lagi ke perulangan atau ke loop. Ini loop yang saya paling suka ya. Karena apa? Karena ini merupakan yang saya belajar tuh dari awal tuh ini ya, for i ya, in range ya. Kita range-nya kasih berapa ya? 5 ya, 5 cukup 5 ya. In range 5, kita misalkan print pulangan ke berapa dan dikali dengan i ya. Bukan dikali i ya, dan i gitu ya. Nah, ini yang for loop, yang ini kita bikin yang while loop. Ya, while loop kita bikin x-nya kita bikin sama dengan 0 ya, while x lebih kecil dari 5 ya. Enter, kita bikin lagi print nilai x itu sama dengan berapa? Sama dengan x gitu ya, koma x gitu ya, betul ya. Kita ada x ditambah 1. X ditambah 1. X ditambah sama dengan 1 ya. Kita print apa yang terjadi. Nah, ini dia. Perulangan 0 sampai ke 4 ya, karena kita ini range-nya itu hanya 5. Kalau range-nya ada 10, itu perulangan terus sampai ke perulangan ke 9 ya. Ini untuk for loop ya, perulangan for. Dan yang ini ada di while loop. While loop itu ya kalian sama sebenarnya sih, seperti apa sih namanya? Seperti itu ya, seperti apa? Seperti for, tapi bedanya ini tidak ada range-nya gitu ya. Contoh misalkan kita ganti range-nya di sini 100 deh, kita bakal paksa hitung dia sampai ke 99 ya. Apa yang terjadi? Sampai ke 99 teman-teman ya. Pulangannya. Kalau misalkan range-nya itu kita ganti ke 1 deh. Ke 1 bisa nggak teman-teman ya? Ke 1 nih bisa nggak? Ke 1 pun masih bisa. Hasilnya 0 sih teman-teman ya. Ini untuk bagian loop atau perulangan ya. Kita lanjut ke bagian list dan tuple ya. Ini list ya teman-teman, kita bikin list ya. Misalkan kalian punya buah ataupun punya apapun itu, kalian pengen di list ya, gunakan program sintaksnya ini gitu ya. Contoh kita buahnya itu kita punya apa aja ya. Ini yang penting teman-teman. Buahnya kita harus pakai kurung apa ini, bukan kurung kerawa ya, kurung kotak ya. Ya, ini kita kasih. Nah, itu udah ada tuh, pencet aja shift ya.
Oh iya, teman-teman, gue punya salah satu extension yang cukup OP ya. Kalian tinggal cari aja kode runner. Ini ini extension yang OP banget guys. Ini bener-bener guys, kalau kalian misalkan pakai kode apapun itu, kalian langsung gitu ya. Kayak gini nih, kayak contohnya gue nih. Ya, gue pengen nulis nih ya. Kok seperti ini? Kok ulang lagi ya? Kok di sini lagi ya? Why? Kita misalkan penulisnya itu buah ya, sama dengan kita penulis lagi misalkan set apel, langsung ada, kita shift aja ya, tinggal shift aja teman-teman ya, enak. Tinggal shift ya. Ini juga sama print ya, print tuh ada daftar buah gitu teman-teman ya. Tapi kita nggak pakai gini, kita printnya seperti ini. Beda, ini printnya seperti ini. Kalau gini nggak, ini mungkin susah buat kalian ya. Print buah di sini, kita masukin lagi buahnya itu 0 ya. Lanjut kita ke buah.append ya, buah.append ya. Kita mau cari apa ya? Ini ada kiwi nggak ada ya, berarti kita cari, misalkan kita pengen cari buah pisang. Oke, ini pisang nih teman-teman, kita print buah gitu ya. Oke, di sini kita bakal bikin angka juga. Ini buat ngebedain ya angka teman-teman. Kalau angka ya kalian nggak usah pakai kurung kayak tadi ya, kita angka pakai kurung biasa aja, apa bisa ya. Print ya angka 2 ya. Oke, kita bakal cek ya, lihat apa hasilnya. Nih apel ya, apel tuh kita pin cari buah apel nih, ada nih apel ya, apel, pisang, jeruk, mangga, pisang. Kok jeruk, mangga, pisang lagi ya? Oh, apelnya diambil ya. Ini 3, print angka 3. Oh, print angka 3 ya. Kayaknya mungkin 1 2 mungkin ya. Ya, seperti itulah untuk list ini ya. Nah, kita ke function nih, function yang paling OP teman-teman ya. Buat kalian pelajari dari sekarang. Function itu OP banget ya. Nah, di sini kita bakal belajar function ya, function. Udah 17 menit teman-teman ya. Kita lanjut ya. Lanjut kayaknya ya. Kayaknya udah cukup deh sampai sekarang aja ya teman-teman, video pertama. Mungkin buat video kedua kita bakal di next episode ya teman-teman ya. Karena ya ini juga udah 17 menit teman-teman, udah lama ya. Oke, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe ya. Kita bakal tunggu di kita bakal tunggu di sesi selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tetap belajar ya teman-teman. Oke, and bye, see you next time.